percakapan itu terjadi, saya secara pribadi berharap dengan menjadi pendengar aktif ini bisa membantu rekan saya dan apa ya istilahnya membantu memberdayakan yang sebetulnya rekan saya itu sudah ada potensinya gitu. Berarti ingin memberdayakan potensi yang ya, ada dalam rekannya. Betul, Oke, betul. Terima kasih Pak Taufik. Iya, siap. Enggak, silakan dimulai untuk percakapannya. Oke. Ya, Pak Erdi. Ya, Pak Taufik. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana Pak Taufik? Sehat, Pak? Sama, alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya, Pak. Bagaimana nih Pak Erdi? Tampaknya ada yang ingin dibicarakan ya? Ya, sebelumnya saya mohon maaf Pak ya mengganggu waktunya Pak. Di sini saya ingin coba menceritakan Pak pengalaman saya sekaligus masalah saya ya. Begitu. Ya, nah, di sini saya punya masalah Pak. Saya sebagai wali kelas 10. Nah, ini ada masalah Pak. Oh gitu. Ya, masalahnya apa? Sampaikan permasalahannya. Baik Pak. Masalahnya ini adalah kasus anak yang merokok Pak di sekolah. Nah, ini kan sudah termasuk hal yang tidak baik Pak ya. Betul. Dan sudah melanggar tata tertib sekolah Pak. Betul. Nah, itu Pak. Jadi masalahnya itu adalah merokok di lingkungan sekolah. Oke. Berarti permasalahan yang sedang dihadapi Pak Erdi sekaligus ingin diselesaikan siswa yang merokok. Iya. Merokoknya di sekolah atau bagaimana Pak? Di lingkungan sekolah Pak. Oh, di belakang sekolah. di WC Pak. Iya. Oke. Baik. Dengan permasalahan tersebut nih, kira-kira tujuan yang ingin Pak Erdi capai dan harapkan dari percakapan kita terkait permasalahan itu apa nanti? Tujuan yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita kali ini yaitu saya ingin mendapatkan solusi Pak. Terutama Bapak kan sebagai guru BK di sini ya, sebagai atasan saya. Tentunya saya sebagai wali kelas akan menceritakan dan ingin mencari solusinya bersama Bapak gitu supaya kita sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan ini Pak. Oke, baik. Berarti tujuannya ingin ada solusi Pak ya? Iya, betul Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira menurut Pak Erdi, pengamatan Pak Erdi ya, tingkat keparahan siswa nih dalam hal pelanggaran kasus merokok itu di masih tingkat rendah, sedang atau tinggi Pak? Kalau menurut saya ini sudah masuk tingkat tinggi Pak. Oh, banyak berarti Pak ya? Ya, jadi ini anak tuh merokok di sekolah tidak hanya anak walian saya saja. Jadi gabung dengan anak yang lainnya. Oh begitu. Ya, jadi diajak oleh teman-teman yang lainnya sehingga dia masuk ya. Terus dia juga ikut merokok di lingkungan sekolah Pak. Oke. Baik. Kira-kira Pak Erdi ya. Setelah Pak Erdi mengamati nih kasus ini, faktor yang melatar belakangi siswa melakukan pelanggaran itu apa kira-kira Pak? Nah, faktor yang melatar belakangi terjadinya yaitu Pak kasus merokok itu siswa tersebut itu biasanya gabung dengan siswa-siswa yang lain atau disebut dengan anak yang lain atau kelas yang lain Pak ya. Nah, dia bergaul dengan teman-teman yang lainnya, gabung ya seperti biasa ya anak laki-laki gitu Pak ya. Nah, itu karena bergabungnya dengan teman-teman yang lainnya itu merokok dan akhirnya teman yang satu ini ya atau anak walian saya ini terpengaruh Pak. Betul. Terpengaruh ya, jadi pada akhirnya dia ikutan merokok gitu. Nah, dan faktor yang lainnya mungkin anak tersebut ingin terlihat luar biasa atau jago Pak dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Karena apa? Merokok di sekolah itu adalah hal yang menantang Pak menurut mereka mungkin Pak. Berbeda dengan merokok di luar sekolah Pak. Nah, karena bisa dikatakan itu hal yang menantang karena apa? Di lingkungan sekolah itu kan kita banyak guru-guru ya, banyak siswa yang lainnya sehingga menurut mereka ini adalah hal yang
bisa dikatakan menantang seperti itu, Pak. Baik. Berarti kalau saya simpulkan dari tadi faktor yang Pak Erdi sampaikan, setidaknya ada 2 nih yang saya tangkap, Pak ya. Iya. Yang pertama karena adanya pengaruh, Pak. Iya, betul. Betul ya. Yang kedua karena adanya faktor siswa itu ingin menunjukkan diri ya. Menunjukkan diri, Pak. Iya. Jago kalau bahasa tadi ya. Iya. Bahasa siswa itu ingin ngajago kalau bahasa Sundanya ya, Iya, Pak Erdi betul, ya. Pak. Iya. Ingin ngajago, oke. Dari faktor pengaruh dulu nih, Pak Erdi, kira-kira langkah yang terpikir oleh Pak Erdi untuk memutus pengaruh antar teman itu bagaimana nih? Kalau memutus pengaruh antar teman itu biasanya kita adakan bimbingan terlebih dahulu, Pak. Ya. Bimbingan dulu ya dengan anak walian saya gitu. Nah, saya ajarkan dan saya bimbing anak tersebut ya supaya jangan sampai terpengaruh oleh temannya yang tidak baik. Kalau sudah sampai terpengaruh oleh temannya yang tidak baik, maka seterusnya akan tidak baik juga. Dan saya suka memberikan arahan kepada anak itu supaya dia itu bisa memilih teman mana yang baik, mana yang bisa menjerumuskan. Nah, kalau misalkan kita bisa memilih teman yang baik, maka kita pun akan terbawa baik. Kalau sebaliknya gitu ya, kalau dia gaulnya atau bertemannya dengan anak-anak yang bisa menjerumuskan ke dalam hal yang tidak baik, otomatis dia akan terjerumus gitu ya. Dan yang lainnya itu saya perlu mengkomunikasikan dengan guru BK dan kesiswaan juga supaya sama-sama kita mendapatkan solusi, Pak. Seperti itu. Baik, berarti bagus ya kalau saya tangkap apa yang akan Pak Erdi lakukan dalam memutus pengaruh itu, memberikan bimbingan, Pak ya. Iya, betul, memberikan Pak. bimbingan secara khususnya ke yang dibina siswa binaan Pak Erdi berarti ya. Nah, kemudian yang kedua Pak tadi terkait faktor siswa yang ingin menunjukkan dirinya ya bahwa saya itu jago gitu ya. Tentunya itu kan negatif, Pak ya. Nah, untuk mengatasi itu nih, kira-kira yang faktor yang kedua itu gimana? Untuk mengatasi faktor yang kedua, ya tadi ya, yang saya katakan, mungkin mereka itu ingin terlihat jago, katanya, karena itu adalah sebuah tantangan bagi mereka, tantangan terbesar mungkin, Pak ya. Nah, ketika saya melihat hal seperti itu, ya maka saya akan coba lakukan ini yang pertama yaitu berkomunikasi dengan guru BK dan seterusnya nanti ke kesiswaan. Apabila masih bisa ditangani oleh saya sebagai wali kelas, ya maka selesai. Tapi kalau misalkan saya sebagai wali kelas belum bisa atau menyelesaikan masalah tersebut, ya otomatis saya nanti komunikasi dengan Bapak sebagai guru BK dan nanti saya akan tembuskan ke kesiswaan seperti itu ya Pak. Jadi intinya mah ada ketegasan dari saya dulu gitu Pak ya. Betul. Nah, wali kelas itu kan ibaratnya sebagai orang tua di kelas tersebut Pak ya. Betul. Nah, jadi sebagai orang tua otomatis akan memberikan arahan dulu Pak. Nah, kalau misalkan orang tua tidak bisa menyelesaikan, maka dia akan mencari bantuan seperti itu Pak. Baik. Makasih nih Pak Erdi. Ya. Yang saya apresiasi ya dari penjelasan Pak Erdi. Pak Erdi menunjukkan tanggung jawab sebagai wali kelas yang memang betul ya, bahwa wali kelas itu tadi yang Pak Erdi sampaikan adalah orang tua di sekolah. Jadi langkah awal yang memang akan ditempuh Pak Erdi adalah saya sebagai orang tua harus bisa membimbing anak-anak karena mereka dititipkan ya oleh orang tua. Iya. Kira-kira nih Pak Erdi, untuk langkah yang akan ditempuh Pak Erdi itu kapan nih? Ada target nggak nih untuk melangkah seperti yang tadi disampaikan? Berapa lama nih targetnya? Target setelah ini mungkin Pak ya, setelah adanya permasalahan ini Pak ya. Nah, jadi saya punya target atau rencana berikutnya ya. Kalau misalkan nanti ada muncul kasus seperti ini lagi Pak ya, saya tidak akan segan-segan. Ya, pertama saya akan memberikan bimbingan dulu kepada anak. Ya, saya berlaku tegas sebagai wali kelas gitu ya. Dan saya tidak mau sebagai wali kelas itu anak saya itu terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik, Pak. Tujuan saya membimbing anak-anak di kelas saya gitu ya. Tujuannya apa? Ingin menjadikan anak saya itu anak yang memiliki akhlak yang baik.
Oke. Nah, anak yang baik kepada siapa? Kepada guru, kepada temannya, ataupun kepada orang tuanya. Ya. Betul, betul. Nah, itu target saya atau rencana saya. Dan pastinya ya saya minta kerjasamanya ya dengan BK ataupun kesiswaan, yang mana tiga pihak ini harus bisa saling berkolaborasi, ya, Pak, untuk sama-sama mengkomunikasikan tentang masalah yang sedang dihadapinya. Seperti itu, Pak. Baik. Saya insya Allah, Pak ya, sebagai BK akan siap berkolaborasi dengan Pak Erdi karena memang ini permasalahan yang serius gitu, Pak ya. Iya, insya Allah ke depan saya siap untuk berkolaborasi dengan Pak Erdi. Iya, makasih banyak, Pak ya. Terima kasih. Ada lagi, Pak, yang perlu disampaikan? Mungkin hanya itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak. Iya. Mengenai masalah saya, Pak. Baik. Terima kasih nih sudah mau berbagi dengan sama-sama, Pak. Saya juga terima kasih banyak, Pak ya. Iya, siap. Sudah sharing dengan Bapak dan Bapak pun menanggapinya gitu ya. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak, sudah meluangkan waktunya, Pak ya. Oke. Baik, Pak. Siap. Terima kasih banyak, Pak ya.